Bismillah, Alhamdulillah. Sebelum video ini kita lanjut, Bu As menginginkan jangan lupa subscribe, like, komen video ini, dan share ke media sosial lainnya. Saudara yang saya muliakan, mulai hari ini tanggal 23 Juli, ya selama 14 hari ke depan, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan Operasi Patuh tahun 2020. Berbeda dengan operasi kendaraan dalam situasi normal, kali ini tentunya menerapkan protokol kesehatan bagi pengendara kendaraan. Ini dengan tujuan ya agar menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban berlalu lintas. Ini untuk kebaikan kita semua. Namanya juga operasi patuh ya. Jadi kita dituntut untuk bagaimana belajar patuh dengan peraturan ataupun ketertiban-ketertiban berlalu lintas. Saudaraku yang saya muliakan, ya tentunya operasi patuh ini tetap akan dilakukan dengan persuasif dan humanis. Jadi kami himbau kepada pengendara kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 ketika ingin bepergian, dilengkapi kembali, dicek kembali surat-surat ataupun dicek kembali kelengkapan kendaraan ya, baik itu STNK, SIM, dan tak lupa juga kelengkapan pribadi ya, yaitu tentunya SIM. Saudara yang saya muliakan, karena ini masih dalam kondisi COVID, masih dalam keadaan pandemi, jadi perlu diperhatikan ya, tetap kita mematuhi protokol kesehatan ya, tentunya pakai masker ya, penting ini kita lakukan untuk bagaimana senantiasa menerapkan kedisiplinan ya, tidak ada yang berat kecuali karena tidak dibiasakan. Saudara yang saya muliakan, Bu As juga ingin menyampaikan kali ini Operasi Patuh 2020 ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang penggunaan helm. Ya, hendaknya helm yang kita gunakan adalah SNI. Ya, kemarin saya sempat membuat video sebelum ini. SNI itu bukan helm saya senangi ya, tetapi helm standar nasional Indonesia. Apa sih gunanya helm? Saya kira ini bukan lagi jadi pertanyaan, tetapi ini merupakan harus jadi kebutuhan, karena organ vital dalam diri kita adalah kepala. Nah, ini perlu kita lindungi. Saya ingin menggugah pada setiap pengendara kendaraan, utamanya roda 2, agar senantiasa menggunakan helm dalam setiap berkendara. Jadi pakai helm itu bukan karena ada polisi ya, jadi jangan lagi mengatakan saya tidak pakai helm karena tidak ada polisi ya. Memangnya kalau kita kecelakaan, kemana usubillah, kalau kita jatuh ya, apakah kepalanya Pak polisi yang pecah? Tentu kepala kita, siapa yang rugi? Maka dari itu kita biasakan pakai helm ya. Ini untuk keselamatan. Ingat, orang-orang yang kita kasihi masih menunggu di rumah. Sekali lagi, gunakan helm SNI. Kemudian yang kedua, jangan melawan arus. Nah, ini penting kita perhatikan dalam setiap berkendara ya. Jangankan melawan arus lalu lintas ya. Coba bayangkan sekiranya kalau kita melawan arus sungai ya, pasti susah, pasti kerepotan, dan pasti itu berbahaya
bisa mencelakai ataupun mencelakakan diri kita. Begitu pula dalam berlalu lintas, ya, jangan melawan arus. Itu bisa membahayakan selain orang lain, tentunya diri kita sendiri, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, ayo kita patuhi, ya, kita berkendara sesuai dengan jalur, ya, yang berhak kita lalui. Kita tidak boleh curi jalur orang lain. Nah, maka dari itu, sekali lagi untuk poin yang kedua ini, jangan melawan arus, ya, dan tak kalah penting juga jangan melawan kedua orang tua. Kalau ini sudah dosa ini, ya. Kemudian poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah pengendara di bawah umur, jamur. Ya, maksudnya Bu As adalah jangan di bawah umur berkendara, ya. Idealnya adalah 17 tahun ke atas. Ya, seyogianya umur yang demikian ya diperkirakan sudah bisa mengambil keputusan setiap ya mengalami kejadian dalam berlalu lintas. Maka dari itu, jangan berkendara jika masih di bawah umur. Nah, ini juga pesan buat keluarga-keluarga kita, ya, kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Ini peran orang tua yang paling penting. Jangan memberikan motor, ya, mengizinkan anak-anak kita yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ya, seyogianya kalau kita menyayangi anak kita, keluarga kita, ya, bukan dengan memberikan apa yang mereka inginkan, ya, bukan dengan mengabulkan apa permintaan mereka. Ya, kalau itu memang baik dan tidak membahayakan, silakan. Tapi soal berkendara, ya, di bawah umur 17 tahun, ya, ini bisa dikatakan belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, ya, terus ini roda 2. Maka dari itu, ayo kita sayangi keluarga kita, ya, kita sayangi mereka, jangan sampai mereka celaka karena sebab, ya, kita tidak pernah melarang mereka untuk berkendaraan. Ya, sebaiknya jika masih di bawah umur, ketika ingin berpergian, diantar oleh orang tuanya. Ya, sekali lagi, jika sayang kepada anak, jangan berikan kendaraan bermotor. Jangan biarkan mereka mengendarai kendaraan bermotor, ya, terkecuali jika ingin bepergian, kita upayakan untuk mengantar mereka, ya, karena sekiranya kalau terjadi sesuatu hal kepada keluarga kita atau anak kita yang menyesal, nah tentunya para orang tua. Ingat, penyesalan tidak ada yang di depan. Semua penyesalan itu di belakang.